I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Okta Ramadhani dengan NIM 24042063. Saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama dari materi kelompok 1, yaitu tentang filsafat penelitian dan paradigma penelitian. Nah, sebelumnya, apa sih filsafat penelitian? Filsafat penelitian merupakan landasan berpikir mendasar yang membentuk cara seorang peneliti memahami, mendekati, dan menafsirkan realitas yang ditelitinya. Menurut Peirce, setiap penelitian baik disadari maupun tidak selalu membawa asumsi-asumsi filosofis yang secara langsung mempengaruhi bagaimana pengetahuan diperoleh, dikonstruksi, dan dimaknai. Dengan kata lain, sebelum seorang peneliti memutuskan metode apa yang ia gunakan, ia sesungguhnya sudah berpijak pada suatu keyakinan filosofis tertentu tentang hakikat dunia dan cara mengetahuinya. Nah, filsafat penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, ontologi, yaitu hakikat realistis. Ontologi berasal dari kata Yunani, ontos yang berarti yang ada dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara sederhana, ontologi dapat dipahami sebagai ilmu yang berbicara tentang hakikat keberadaan sesuatu. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan. Nah, bagaimana sih hubungan peneliti dengan yang diteliti? Apakah bersifat objektif, intersubjektif, atau subjektif? Nah, yang ketiga, aksiologi, nilai dan manfaat penelitian. Nah, apakah penelitian bebas nilai atau justru saraf nilai? Ontologi. Ontologi berasal dari kata Yunani, yaitu cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat keberadaan dan sifat dasar realitas yang menjadi objek penelitian. Nah, ontologi ada 2, yaitu realisme. Realisme meyakini bahwa realitas adalah secara independen dari persepsi dan pemaknaan manusia. Yang kedua, konstruktivisme, yaitu ontologi subjektif, yang dimana konstruktivisme berpandangan bahwa realitas tidak ada secara mandiri, melainkan dikonstruksi secara sosial oleh individu melalui interaksi, bahasa, dan pengalaman hidup. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji bagaimana pengetahuan dapat diperoleh dan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah dan valid. Nah, epistemologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, objektivisme, yaitu pengetahuan ada secara independen dari subjek yang mengetahui. Yang kedua, konstruksionisme, yaitu pengetahuan dikonstruksi melalui interaksi antara peneliti dan subjek yang diteliti. Yang ketiga yaitu subjektivisme, pengetahuan sepenuhnya berasal dari sudut pandang dan pengalaman subjek yang diteliti. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi membahas peranan nilai. Nah, aksiologi terbagi menjadi 2, aksiologi positivistik dan aksiologi kritis dan kualitatif. Nah, apa sih hubungan filsafat dengan metodologi penelitian? Creswell menegaskan bahwa asumsi filosofis ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan saling terhubung dan secara kolektif membentuk pilihan metodologi penelitian. Adapun 3 paradigma utama dalam penelitian sosial. Yang pertama, positivistik, yaitu paradigma kuantitatif. Mengadopsi metode ilmu alam, realitas dapat diukur secara objektif melalui data numerik dan statistik, atau objektif, terukur, dan generalisasi. Yang kedua, interpretatif atau paradigma kualitatif. Biasanya terdapat makna, konteks, dan subjektivitas, berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, pengalaman, dan perspektif subjek. Yang ketiga yaitu kritis, yaitu paradigma transformatif, berhubungan dengan perubahan sosial atau emansipasi, bertujuan menggunakan relasi kekuasaan yang tersembunyi dan mendorong transformasi sosial. Adapun paradigma kritis dalam metodologi dan penerapan dalam administrasi negara. Dalam administrasi negara, paradigma kritis digunakan untuk mengkritisi ketimpangan kebijakan, ketidakadilan birokrasi, dan relasi kekuasaan asimetris dalam tata pemerintahan. Paradigma ini tidak puas hanya dengan mendeskripsikan atau memahami, ia menuntut peneliti untuk mengidentifikasi akar struktur dari ketidakadilan sosial dan secara aktif berkontribusi pada upaya transformasi.
Nah, sebagai kesimpulan, penelitian harus memiliki fondasi ilmiah penelitian. Yang kedua, paradigma sebagai kerangka berpikir. Yang ketiga, 3 paradigma utama yang saling melengkapi. Yang keempat, relevansi bagi administrasi negara. Dan yang terakhir, koherensi sebagai kunci kualitas. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa seorang peneliti bersikap netral terhadap objek penelitiannya dalam melakukan penelitian paradigma kritis? Selanjutnya yaitu dari kelompok 2 dengan judul Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian. Nah, apa sih masalah penelitian? Yaitu titik awal dari penelitian, yang dimana terdapat isu atau permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya kesenjangan antara teori dan realistis, yang biasanya perbedaan teori yang dipilih dengan kondisi di lapangan, yaitu kesenjangan realistis. Yang kedua, kesenjangan teori dan praktik. Yang ketiga, kesenjangan empiris. Selanjutnya, peran, yaitu yang pertama menentukan arah dan fokus penelitian, yang kedua menjadi dasar penelitian. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah? Yaitu pertanyaan penelitian melalui pengumpulan data yang didapat dari rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang baik harus dijawab secara komprehensif. Nah, bentuk dari rumusan masalah yang pertama yaitu deskriptif, menggambarkan atau menjelaskan. Yang kedua, komparatif, yaitu membandingkan. Yang ketiga, asosiatif, yaitu menanyakan hubungan dari 2 variabel yang akan diteliti. Nah, adapun tujuan dari rumusan masalah, yaitu pernyataan yang menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai oleh peneliti setelah penelitian dilakukan. Nah, selanjutnya fungsi. Yang pertama yaitu penentu arah, yang kedua fokus tetap pada topik yang diteliti, yang ketiga sebagai dasar penyusunan, yang keempat sebagai acuan, dan yang terakhir sebagai dasar analisis. Nah, adapun jenisnya, yang pertama deskriptif, menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya. Yang kedua, eksplanatif, yaitu menjelaskan hubungan pengaruh antara 2 variabel. Yang ketiga, prediktif, yaitu memperkirakan kondisi di masa depan berdasarkan data. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Nah, itu ada 3. Yang pertama, teoritis, kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, praktis, kegunaan langsung dari hasil penelitian dalam kehidupan nyata di lapangan. Bisa dari peneliti sendiri, yaitu seperti contoh bisa menambah wawasan dalam memahami suatu masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara seseorang peneliti dapat memperoleh suatu rumusan masalah sebelum melakukan penelitian? Nah, adapun kelompok 3 yaitu menjelaskan tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, tinjauan pustaka yaitu dasar dalam memahami keadaan pengetahuan saat ini dan membantu kekurangan dalam penelitian. Nah, fungsinya yang pertama memahami penelitian, yang kedua mengidentifikasi dan memahami penelitian. Nah, tujuan manfaatnya yaitu menjadi dasar dalam metode penelitian. Nah, adapun jenisnya yang pertama naratif, yang kedua sistematis, dan yang ketiga metasintesis. Nah, sumbernya bisa dari primer dan sekunder, yang kedua literatur, dan yang ketiga kredibilitas. Nah, adapun kegunaan dari tinjauan pustaka, yang pertama meningkatkan pemahaman akademik, yang kedua mendukung penulisan karya ilmiah, dan yang terakhir mengembangkan kebijakan dan keputusan. Nah, apa sih kerangka pemikiran? Kerangka berpikir atau kerangka pikiran itu adalah kerangka berpikir atau panduan untuk sebuah penelitian. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis adalah alat penting untuk melakukan penelitian yang sukses dan mendapatkan hasil yang akurat. Manfaatnya membantu menjelaskan masalah. Nah, adapun jenisnya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, deskriptif, yaitu memberikan gambaran satu kondisi fenomena. Yang kedua, komparatif, membandingkan 2 variabel. Yang ketiga, asosiatif, yaitu memahami antar variabel. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengetahui apa saja tinjauan pustaka yang kita peroleh dari penelitian kita? Nah,
selanjutnya yaitu kelompok keempat, yaitu teknik menguji validitas dan reliabilitas. Nah, yang dimana kenapa sih kita harus melakukan validitas dan reliabilitas itu penting? Karena instrumen yang tidak valid dan tidak reliable akan menghasilkan data yang menyesatkan dan kesimpulan yang tidak dapat dipercaya. Nah, apa sih pengertian validitas? Yaitu ketepatan adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Nah, selanjutnya yaitu validitas isi, yang dimana menunjukkan sejauh mana butir-butir dalam instrumen mewakili semua aspek dan domain yang hendak diukur. Biasanya diverifikasi oleh para ahli. Nah, selanjutnya yaitu validitas konstruk, yaitu mengevaluasi apakah instrumen benar-benar mengukur konstruk yang ingin diukur berdasarkan teori yang mendasarnya. Nah, selanjutnya yaitu validitas kriteria, yang dimana mengukur korelasi antara skor instrumen yang dikembangkan dengan skor instrumen lain yang sudah teruji. Selanjutnya cara menguji validitas instrumen di SPSS. Yang pertama, buka SPSS, masukkan data baris responden kolom sama dengan item instrumen tambah skor total. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, pilih menu analisis cumulate atau big series. Nah, ketiga yaitu masukkan variabel, pindahkan semua item dan Vikar total ke kotak variables. Yang keempat, pilih metode Pearson. Yang kelima, klik OK dan baca output. Nah, yang keenam yaitu keputusan hitung yang valid. Oke. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan penelitian. Nah, biasanya metode paling umum untuk mengukur konsistensi internal instrumen sejarah dikembangkan oleh Lee J. Cronbach pada tahun 1951, yaitu Cronbach Alpha. Yang pertama, formula, yaitu adalah formula dan rentang nilai. Nah, selanjutnya yaitu langkah uji reliabilitas Cronbach Alpha di SPSS. Yang pertama, buka dataset di SPS. Yang kedua yaitu analisis scale reliability analysis. Yang ketiga, pindahkan item ke kotak items. Yang keempat, pilih model alpha. Yang kelima, pilih opsi item statistik. Yang keenam yaitu baca output. Nah, adapun pertanyaannya yaitu bagaimana cara mendapatkan hasil data dari cara menguji data secara validitas instrumen menggunakan rumusan dari cara pengujiannya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're